ya Kak mengambil waktunya sebentar nih. Iya, ada apa ya Kak? Saya Siska Elvina nih, mau sedikit ngobrol-ngobrol sama Kak, boleh kali ya? Boleh, boleh. Tapi sebelumnya izin merekod sebentar boleh ya? Boleh. Jadi kan kita itu kakak saya dan warga yang lain Iya. kan warga negara Indonesia. Mm-mm. Pasti tahu lah Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Iya Kak, setahu saya isinya ada 5. Nah, menurut kakak nih bentuk dari persatuan Indonesia itu apa aja sih? Bentuk dari Persatuan Indonesia ya? Boleh dikit? Iya. Oke, bentuk dari Persatuan Indonesia, yang namanya Persatuan Indonesia kan sesama warga masyarakat yang tinggal di dalam satu negara yang sama, kita harus bersatu ya. Oke. Menurut pandangan saya, di dalam kehidupan masyarakat, terutama lingkungan, kita bisa saling menghargai antara satu sama lain. Contohnya, jika ada kegiatan bermusyawarah, kita hadir dan kita ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kemudian di dalam masyarakat itu kan ada tata tertib yang harus ditaati ya. Oke, jadi kita harus mentaati peraturan apa saja yang ada di sana. Dan bentuk dari persatuan yang bisa kita lakukan, kita mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Contohnya biasanya kalau ibu-ibu RT itu kan ada yasinan, ya yasinan ibu-ibu. Terus kalau misalkan bapak-bapak itu ya ada yasinan setiap malam Jumat ya. Terus kalau misalkan kayak remaja-remaja itu kan ada kayak setiap sore entah senam, terus voli ataupun latihan futsal. Nah, dengan kita mengikuti berarti kita sudah termasuk ikut andil dalam kegiatan masyarakat tersebut. Itu dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, kalau untuk dari segi negara gimana? Kalau menurut saya pribadi gini Kak, kita kan namanya hidup di negara ada peraturan ya. Kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya kendaraan. Itu kan ada harga pajak yang harus dibayar, yang harus diikuti oleh segala masyarakat yang memiliki kendaraan tersebut. Nah, dengan kita membayar pajak, berarti kita sudah mentaati dari peraturan yang ada. Kemudian dan juga untuk dalam kita berbisnis nih, misalkan saya membuka bisnis namanya itu rumah pintar gitu ya. Saya menerima sekitar murid-murid. Nah, dalam penerimaan tersebut saya tidak boleh mengkotak-kotakan sesuatu. Misalkan ada murid ini dia dalam kategori beragama Kristen atau Buddha, sedangkan saya beragama Islam. Nah, saya tidak boleh menolak hal itu, tidak boleh, karena kan saya sendiri sudah membuka secara umum, artinya siapa saja yang ingin masuk boleh, tidak ada kategori Anda tidak boleh karena Anda tidak memiliki kriteria tersebut, tidak boleh. Nah, itu dari bentuk persatuan Indonesia. Dan kemudian untuk saya sendiri gimana? Oke, kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya sudah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian saya sudah termasuk aktif dalam kegiatan organisasi di masyarakat, seperti ada kesehatan ataupun kadang-kadang masyarakat ya seperti gotong royong lah. Menurut saya dengan kita berkontribusi langsung, kita sudah melibatkan bahwa menunjukkan bahwa sebagai masyarakat yang baik, kita sudah melakukan Pancasila dari Persatuan Indonesia. Gitu sih kalau menurut saya Kak. Terima kasih Kak atas jawaban dan waktunya. Setelah setuju saya wawancarai. Oke. Terima kasih kembali Kak. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang bertanyakan gitu sebagai masyarakat? Kalau gitu saya mau tanya nih Kak. Kan Kakak ini pastinya ada tinggal di lingkungan sekitar kayak RT, RW. Iya. Kira-kira apa sih persatuan Indonesia yang udah Kakak jalankan di lingkungan tersebut? Kalau saya pribadi ya kan kalau di dalam bermasyarakat itu kita saling menghargai. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang seperti saya contohkan tadi, saya sudah juga termasuk ikut. Dan untuk kegiatan yang saya salut nih, ada beberapa kayak mahasiswa gitu ya, mereka membuat survei kira-kira di masyarakat ini ada nggak sih yang kurang mampu gitu kan, atau ada nggak kira-kira anak yatim atau piatu yang sekiranya kehidupannya kurang gitu. Karena kan kita tidak bisa mengatakan semua masyarakat sama rata, kan tidak bisa. Ada yang kategori lumayan, ada yang juga agak kurang gitu kan. Jadi saya salut dengan masyarakat ataupun kepedulian mahasiswa. Kemudian juga ada kepedulian masyarakat dan juga hal-hal lain lah gitu. Mereka mau gitu mensurvei atau mendata siapa saja yang memerlukan bantuan sehingga itu bisa diajukan. Nah, kalau dari saya sendiri, kebetulan kemarin ada mahasiswa yang kesini gitu ya, minta bantuan kayak siapa sih Kak kira-kira yang membutuhkan gitu. Jadi sudah ikut andil dan juga pernah ikut kegiatan masyarakat seperti mencari bantuan gitu juga pernah. Oke. Kalau gitu makasih ya Kak atas waktu dan jawabannya atas Kak. pertanyaan saya ini.
Saya Siska Elvina mengakhiri sesi tanya jawab ya, yang kayak kita ngobrol-ngobrol gini ya Kak. Ya. Kayak menambah wawasan saya sebagai mahasiswa baru. Nah, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar selalu hari-harinya Kak. Iya, terima kasih kembali ya Kak Siska dengan pertanyaan yang menurut saya mungkin dengan adanya sesi narasumber atau obrolan kita semoga semakin banyaklah masyarakat yang peduli dengan adanya persatuan ini. Makasih Kak, itu saya pamit ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf Kak, mengganggu waktunya sebentar. Saya Siska Elvina mau sedikit tanya-tanya nih sama kakak. Boleh kan ya Kak? Boleh. Kan kakak ini warga negara Indonesia. Pasti tahulah Pancasila itu dasar negara kita. Menurut kakak, bentuk dari persatuan Indonesia itu apa sih Kak? Menurut saya bentuk persatuan Indonesia itu adalah selalu mengikuti kegiatan sosial masyarakat, misalnya seperti gotong royong di lingkungan rumah kita, kemudian mengikuti kegiatan pemuda-pemudi yang ada di lingkungan rumah kita, kemudian dengan mengikuti organisasi-organisasi di lingkungan sekolah dan kampus, kemudian saling toleransi terhadap perbedaan, seperti jika kita memiliki tetangga yang berbeda agama, berbeda suku, kita harus menghargainya dan selalu rukun dengan teman-teman yang ada di kampus, di sekolah, di lingkungan rumah, seperti itu. Nah, apakah kakak ini udah menerapkan Pancasila Persatuan Indonesia di lingkungan rumah, kosan, kampus, begitu? Bisa, udah dong. Nah, apa aja tuh yang udah diikutin? Seperti ikut kegiatan-kegiatan di kampus, kemudian saling menghargai teman-teman yang beda agama, beda suku, seperti itu. Oh, oke Kak, terima kasih atas waktunya dan jawaban dari pertanyaan saya. Kalau begitu saya Siska Elvina mohon izin undur diri ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Isi Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya boleh Bapak sebutkan nama dan profesi Bapak terlebih dahulu? Saya Ian, profesi sebagai driver ojek online. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Kan untuk menjaga persatuan Indonesia kita harus menaati peraturan yang ada demi kenyamanan dan kepentingan bersama. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar Bapak seperti lingkungan RT, RW, seperti itu? Kalau peraturan RT RW ya menaati, seperti Ronda, kayak pos ronda gitu ya Pak? pos ronda, terus kegiatan gotong royong, yasinan. Oh. Terima kasih ya Pak Ya. atas jawaban dan waktunya. Iya, Mbak. Ya, terima kasih. Pak, jadi saya Siska Elvina ingin menanyakan Bapak mengenai sila ketiga Pancasila. Kan untuk menjaga persatuan Indonesia kita harus menaati peraturan demi kenyamanan bersama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak sudah menaati aturan yang ada di lingkungan sekitar Bapak seperti lingkungan RT, RW gitu Pak? Sudah. Contohnya kayak apa Pak? Apakah seperti mengikuti pos ronda, gotong royong bersama anggota RT sekitar? Mengikuti pos ronda, gotong royong bersama, dan yang lain-lain itu sudah diikuti semua. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi saya ingin bertanya, kan untuk menjaga persatuan sila ketiga persatuan Indonesia, kita kan harus menaati peraturan yang ada demi kepentingan bersama. Jadi, apakah Bapak sudah menaati peraturan yang ada di lingkungan seperti lingkungan RT, RW, atau lingkungan masyarakat Bapak? Sudah mengikuti di lingkungan RT dan RW seperti menjaga keamanan, Ya. skamling,
jaga dari kayak pos ronda bikin malam dan ikut membantu kalau menjaga kan biar lingkungannya aman, terhindar dari tampung kan. Biasanya kalau di lingkungan RT saya ada rotasi setiap malam, paling itulah kalau di kampung. Oh, terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan. Sama-sama.